kita di acara Ngopi Berdakwah, Ngopi Pintar bersama Fakultas Dakwah. Bagi yang sudah kangen dengan Puri, beliau hari ini sudah hadir. Kemarin saya bersama Pak Arif, hari ini ditemani dengan Puri. Dan bintang tamu kita hari ini sangat spesial, yaitu beliau Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah, Bapak Rofin MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar hari ini gimana Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, tetap terus pantengin kita ya. Dan tema kita hari ini apa, Puri? Tema hari ini kita sudah mulai berhubungan sama Idul Fitri karena kita nggak terasa dengan seminggu lagi nih Pak Ali. Di atas minggu malah. Sudah ada seminggu ya, seminggu lagi kita sudah di hari Idul Fitri. Hari ini kita akan ngomongin tentang pengembangan dan pensucian diri menyambut Idul Fitri. Oh ya, hari ini kita juga live IG di akunnya Instagram Fakultas Dakwah, ada di Fakultas Dakwah _ ya Pak Ali ya, dan nanti kita juga akan share siaran ini di channel YouTube Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Jangan lupa yang belum follow, yang belum subscribe, di subscribe. Pak Ali, Pak Rofin ini ternyata beliau adalah alumni IAIN Salatiga juga. Dahulu ambil jurusan apa Pak? Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Iya. Kalau S2-nya juga di IAIN Salatiga juga? Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Oh, oke. Kalau dulu waktu S1 pas masih ini ya Pak, IAIN Semarang, IAIN sama di Salatiga. Betul. Oke. Nah, mungkin ada beberapa informasi yang mau Bapak sampaikan sehubungan dengan kemahasiswaan di Fakultas Dakwah. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya para mahasiswa IAIN Salatiga, wabil khusus mahasiswa Fakultas Dakwah. Dengan situasi kondisi sekarang ini kita berpuasa di bulan Ramadan, namun di tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kita ada wabah, ada virus COVID-19. Tentu dengan situasi kondisi ini tidak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas, untuk tetap beribadah. Nah, khususnya terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa tetap saja untuk bisa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan tetap menjaga protokol kesehatan supaya penyebaran virus ini bisa kita cegah. Yang bisa dilakukan secara individu ya individu, yang jelas jangan sampai terjadi ada kegiatan yang sifatnya kerumunan massa. Kalau itu melibatkan banyak orang ya secara online saja ya. Sudah dilaksanakan, kayaknya sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara online, apakah itu workshop ataukah seminar. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi tetap berkegiatan, tetap beribadah dengan sebaik-baiknya. Iya Pak Rofin, kemarin ada yang tanya ke kita terkait penyesuaian, pengumpulan SKK bagi mahasiswa yang sudah mau mengurus ujian skripsi. Itu kira-kira gimana Pak? Bisakah itu online atau harus ke kampus? Mungkin ada yang tanya kemarin ya. Ya baik, sekali lagi intinya adalah kita menghindari kerumunan massa. Sekiranya bisa ke kampus dengan tetap menjaga jarak, ya kita akan layani. Di sini ada yang tiket, yang penting nanti komunikasi dulu ke kemahasiswaan. Tapi kalau tidak memungkinkan ke kampus karena jarak, karena situasi kondisi, ya kita layani secara online. Ya, nanti bisa komunikasi saja dengan bagian kemahasiswaan begitu. Itu ya teman-teman ya, kalau bagi yang kira-kira tidak memungkinkan untuk mengurus SKK bisa online, tapi kalau sekiranya masih bisa masuk ke kampus dilayani. Ya,
gitu. Kita hari ini juga live IG Pak Ali. Kalau misalnya nanti ada yang tanya lewat live IG atau mungkin lewat chat-chat dengan admin, silahkan saja. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman, baik itu berhubungan dengan kemahasiswaan ataupun berhubungan dengan nanti tema kita berhubungan sama ini ya, apa namanya, pengembangan diri untuk Idul Fitri. Ya, meskipun adminnya di sini ya. Ada nggak orang yang di layar? Ya, Oke, kita langsung aja ke tema hari ini Pak Ali. Iya. Pengembangan dan kesucian diri menyambut hari Idul Fitri. Monggo saya persilakan Pak Rafiqin untuk mungkin memberikan penjelasan tentang tema ini. Baik, berbicara tentang Idul Fitri, ini adalah hari raya yang kita rayakan setiap tahunnya. Jadi Idul Fitri ini adalah puncak dari kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa itu endingnya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa itulah kita salah satu kegiatannya adalah dengan adanya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu diambil dari dua kata, yaitu Aid dan Fitri. Aid ini dari kata apa? Id itu artinya kan dari kata ada yaudu, artinya kembali. Kembali seperti apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud itu ada beberapa pengertian dari kembali ini, yaitu ada yang kembali kepada fitrah, ada yang kembali kepada fitri. Nah, itu fitrah itu suci, fitri itu lawannya as-saum, lawannya puasa, maka disebut dengan iftar. Nah, gitu. Jadi kalau Idul Fitri kembali kepada fitri, kenapa disebut kembali? Di sana di dalam salah satu kamus disebutkan summiyal aidu aidan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddad. Jadi dinamakan hari raya, kenapa itu disebut dengan Aid bahasa Arabnya? Karena dia itu kembali setiap tahunnya dengan kegembiraan yang baru gitu. Maka kalau kita menyebut hari raya itu pasti ada pengulangan. Tidak ada hari raya itu sekali kemudian sudah. Ya, coba hari raya apa saja nanti kan ada pengulangan. Ya gitu. Setiap tahun ada itu, maka disebut hari raya. Nah itu. Nah adapun fitri itu tadi saya sebutkan dari kata fitrah dan fitri. Ada yang menyebutnya fitrah. Kalau fitrah itu suci, kalau al-fitr itu dari kata tadi berbuka tadi. Artinya selama 1 bulan kita melakukan as-saum, setelah 1 Syawal, pada 1 Syawal itulah maka kembali al-fitr. Al-fitr itu tidak berpuasa. Jadi justru malah dilarang, haram 1 Syawal itu dilarang berpuasa. Al-fitr itu. Jadi ada pengertian al-fitrah dan ada al-fitr itu. Maka kalau al-fitrah bermakna suci, itu sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 30 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Nah, itu fitrah yang artinya suci. Nah, ada fitrah. Nah, di sini fitrah yang artinya berbuka, itu ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu. Jadi tidak salah kalau orang menyebutnya Idul Fitri itu kembali kepada suci, atau Idul Fitri kembali berbuka, atau artinya tidak berpuasa, artinya makan. Itu yang gitu. Kalau beliau sangat mumpuni menjelaskan itu karena beliau memang sangat keilmuannya dari bahasa Arab. Sebelum jadi wakil dekan di Fakultas Dakwah, beliau juga sekretaris dan ketua jurusan, Pak ya? Ya, dulu pernah. Arab. Dulu pernah. Lalu ke ketua LSM, sekarang di Fakultas Dakwah menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan.
Terkait tadi Pak, kalau saya mau tanya. Jadi fitri dengan fitrah itu beda Pak ya? Iya. Atau saya Iya. fitrah. Fitrah itu suci, fitr itu dari kata. Jadi salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu, as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna. Hari dimulainya berpuasa itu ya ketika Anda itu berpuasa, yaitu pada tanggal 1 bulan Ramadan. Wal fitru, maka di situ disebut al fitr. Wal fitru yauma tuftiruna, dan hari di mana berbuka yaitu 1 Syawal itu dimulai ketika kalian semuanya itu berbuka, yaitu 1 Syawal. Jadi kata al fitr di situ di dalam hadis itu. Jadi kalau fitr ini diartikan suci kurang tepat, karena lawannya as-saum. Gitu. Jadi kalau misalnya dianalogikan Pak, di bulan Ramadan itu kita diminta untuk menutup semua hawa nafsu, tapi jangan juga dibuka ya Pak. Iya, betul. Saya menganalogikan Ramadan itu ditutup kemudian dibuka kembali, atau konsep diri seperti apa supaya kita bisa mengembangkan untuk fitri itu nanti. Iya, terkait dengan makna suci ini juga perlu kita pahami bersama bahwa orang-orang Islam atau orang-orang mukmin yang sudah berpuasa di bulan Ramadan itu tidak serta-merta memiliki keyakinan bahwa dia langsung suci setelah bulan Ramadan. Ya, tidak seperti itu. Bahwa ada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ini catatannya, imanan wahtisaban, dalam kondisi, dalam keadaan keimanan dan penuh harapan, ya, ihtisaban untuk diampuni dosa, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, barang siapa berpuasa, catatannya apa? Imanan wahtisaban itu. Tapi apakah dengan itu ada jaminan bahwa orang yang berpuasa langsung, oh saya sudah selesai puasa penuh bulan Ramadan, saya suci 1 Syawal? Tidak demikian tentunya, ya. Iya. Iya. Harapannya, ya. Tentu ya Bapak. Atau bagaimana? Nah, ini maka perlu kita pahami bahwa ibadah itu ada 2 hal, ibadah yang sah dan ibadah yang diterima. Oh, berbeda Pak. Ya. Ibadah sah itu harus memenuhi syarat dan rukunnya, syarat wajib dan rukunnya. Itu sah. Itu sah, ya, secara fikih. Apakah diterima? Belum tentu. Misalkan saya bilang I love you gitu, itu sah, tapi kan tidak diterima. Iya, jadi begitu. Jadi kalau kita misalnya melaksanakan sholat sudah sesuai dengan syarat wajib dan rukunnya, ya kita bisa mengatakan itu sah. Tapi apakah diterima sholat kita? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Kalau saya Ta'ala. merasa sah pun saya belum Pak. Ya gitu. Termasuk juga puasa begitu. Maka setelah itu kita dianjurkan untuk selalu berdoa supaya amal ibadah kita itu diterima. Jadi Gitu. kalau ada statement di khutbah sholat Idul Fitri itu seringnya bilang kita kembali menjadi suci, gitu. Kita kembali menjadi fitrah, itu gimana? Harapannya begitu. Itu harapan kan? Harapan. Ekspektasi. Tidak kan? lalu keyakinan saya suci karena sudah puasa selama bulan Ramadan. Ya itu kurang tepat, ya. Maka ada doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan doa yang paling populer itu setiap di bulan Ramadan itu kan Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal. Ini kan itu tadi, bahwa supaya
ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa yakin dulu, udah suci gitu. Ya, harapannya seperti itu, harapannya. Dan itu juga yang dilakukan oleh salafus saleh, ya, orang-orang soleh terdahulu itu. Begitu Ramadan sudah usai, mereka selalu berdoa supaya ya 6 bulan ke depan itu selalu berdoa supaya amal ibadahnya itu diterima. Nah, 6 bulan menjelang Ramadan itu doanya lain lagi, supaya dipertemukan pada Ramadan berikutnya. Nah, begitu. Misalnya ini bulan Mei, nanti kita 6 bulan. Iya, setelah Ramadan berharap itu diterima. Tapi 6 bulan kemudian. Iya, berharap supaya ketemu lagi pada Ramadan. Begitu. Para sahabat juga gitu. Tanda-tanda yang kelihatan, kira-kira kok kita bisa dianggap puasa kita diterima, ibadah kita selama Ramadan diterima, itu ada tanda-tandanya nggak Pak? Iya, tanda-tandanya ya perubahan amal tentunya ya. Perubahan baik dalam hal amal ibadah maupun dalam muamalahnya. Itu tanda yang mudah kita. Tanda mendapatkan level qadar. Ya itu sama ya. Jadi perubahan pada diri kita ya. Iya. Ya kalau untuk diri sendiri kita yang lebih tahu ya. Mungkin hati kita lebih tenang ya, pikiran kita lebih jernih. Kita menghadapi permasalahan tidak mudah marah ya, tidak mudah. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Kalau kita mungkin secara zahiriyah yang bisa disaksikan oleh orang lain ya tentu tadi perubahan pada ibadah dan muamalahnya. Begitu. Iya. Berhubung kita dalam kondisi seperti ini Pak, mungkin bagaimana kita menata diri kita nanti tetap pendapat diri tadi, tapi kita ingat bahwa kondisi kita nanti mungkin tidak bisa sholat Id bersama, kita silaturahmi juga mungkin terbatas menggunakan media sosial atau menggunakan via telepon. Bagaimana kita tetap berusaha jadi ketakwaan kita tetap, tapi kondisi seperti ini itu istilahnya kan sekarang it's new normal gitu. Iya betul. Jadi misalnya sholat tarawih ya, sholat tarawih itu kan sunnah muakkad ya. Bisa dilaksanakan di masjid, di musola, bisa di rumah juga bisa munfarid atau berjamaah. Namun kadangkala karena dulunya bertahun-tahun kita di masjid, di musola, sekarang kalau disuruh di rumah, dihimbau di rumah itu kayaknya kurang marem gitu. Padahal dari segi tadi sah dan tidaknya itu tidak berbeda, karena situasi dan kondisi seperti ini justru malah lebih baik di rumah gitu, karena kita tidak boleh menceburkan diri kita kepada kebinasaan karena virus ini ya, diri kita juga orang lain. Cuma tadi kurang marem itu kan soal perasaan ya, bukan pada didasarkan kepada fikih ya. Jadi kadangkala kita itu beragama marem dan tindaknya itu didasarkan pada perasaan, at-tadayyun bil hawa, jadi bukan pada hukumnya. Nah ya lebih baik kalau memang situasi kondisinya masih belum memungkinkan untuk berjamaah di masjid atau berjamaah di lapangan, kalau Idul Fitri ya di rumah bisa dilakukan ya, bisa sholat Id di rumah dengan keluarga ya, bisa seperti itu. Nah, jadi boleh Pak ya sholat Idul Fitri nggak di masjid, nggak di lapangan? Ya boleh. Bisa Pak? Boleh. Khotbahnya Pak? Gimana? Khotbahnya harus ada? Iya, dia harus khotbah. Iya. Berarti nggak bisa munfarid Pak? Iya. Kalau harus jamaah. Iya. Syarat sahnya untuk sholat itu apa tuh? Gimana? Syarat sahnya. Iya, sebagaimana sholat Id yang kita lakukan itu. Jadi cuma bedanya di rumah saja. Jadi tidak ada membedakan kalau di masjid. Sendiri kan bayangan saya
imam sendiri, kamu sendiri khutbah Ya kalau toh tidak memungkinkan itu kan dengan situasi kondisi seperti itu, tidak sholat id kan juga tidak apa-apa gitu loh. Oh, itu bukan wajib karena situasi kondisi yang seperti ini gitu. Memang lebih baik sholat id. Mengisahnya puasa nggak? Tidak, itu kan sunnah ya, sunnah. Jadi boleh seperti itu karena situasi kondisi. Karena situasi dan kondisi mungkin kita tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di lapangan seperti biasanya mungkin atau di masjid sama-sama, tapi lebih baik kalau kita sholat idnya di rumah bersama keluarga. Oke Pak Ali. Bagi yang mau tanya, kira-kira ada nggak yang tanya di live Instagram? Oh iya, kita juga siapa tahu juga biasanya banyak sekali kan kita nggak bisa jawab semua itu. Luar biasa. Nggak ada ya? Oh ada siapa aja? Ini kita sapa dulu. Inggris, apa bahasa Inggris? Itu oke, itu boleh dibaca. Admin. Nggak itu saya bacakan dari sini. Oke. Ya silakan. Ini malah nggak ada, ini bukan pertanyaan. Yeah. Would you like you be part of suatu community? Oh enggak, itu promosi itu. Iya. Biasanya ada yang ini akun iseng seperti itu. Ya, yang lain ada yang tanya ya. Jadi kalau nggak ada, mungkin karena saking banyaknya jadi nggak baca, masih harus scroll ke atas dulu lama ya. Kita dulu harus scroll ke atas. Iya. Saking banyaknya, sorry kawan ya. Baik, terkait dengan Idul Fitri ini kan kita juga tradisi halal bihalal ya. Ini juga tentu berbeda. Halal bihalal itu juga memang tidak ada perintahnya ya. Halal bihalal itu tidak ada, baik itu ayat maupun hadis. Halal bihalalnya itu loh ya, kata halal bihalalnya loh ya. Jadi tapi di dalam halal bihalal itu apa sih sebenarnya? Saling memaafkan. Nah, memaafkan itu ada perintahnya. Kemudian apalagi di dalam halal bihalal? Silaturahmi ada perintahnya. Di dalam halal bihalal ada apa? Ada sedekah, ada perintahnya. Maka tiga hal itu dikemas menjadi halal bihalal gitu. Memang ada sejarahnya. Ini khususnya di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Tidak ada. Karena itu memang ada sejarahnya ketika itu. Jadi untuk mengganti istilah silaturahim yang sudah jamak diketahui oleh masyarakat ketika itu di zaman Presiden Soekarno, supaya menarik, supaya untuk menyatukan dari berbagai elemen masyarakat itu di bulan Ramadan itu, maka ada salah satu yang mengusulkan istilahnya bukan lagi silaturahim tapi halal bihalal gitu, sehingga menarik. Ya halal itu ya halal, lawannya haram. Kemudian ada yang menghubung-hubungkan, kemudian apa yang selama ini sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita dengan orang lain, dengan kerabat, pernah salah, dihalalkan gitu loh, supaya diperboleh. Halal itu kan artinya boleh, diperbolehkan. Dulu itu saya pernah mengambil apa milik kamu tapi tidak izin, itu kan haram ya misalnya. Terus saya mohon maaf ya, berarti sekarang setelah dimaafkan oh berarti halal. Itu dihubung-hubungkan seperti itu yang aslinya, karena berbuat kesalahan itu kan haram. Ketika meminta maaf lalu dimaafkan menjadi halal. Begitu ya teman ya Pak ya. Iya, nah seperti itu. Kata admin ada yang tanya lewat DM Pak Ali? Oh enggak, belum masuk. Nah terkait dengan maaf memaafkan ini kan termasuk salah satu dari ciri orang bertakwa ya, ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu banyak di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, salah satunya di dalam surat Ali Imran 133 yang sudah populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya kepada permohonan ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di situ? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Nah, kalau dalam kondisi lapang berinfak itu biasa ya. Dalam kondisi sempit juga berinfak. Nah, itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, dan yang menahan amarahnya. Nah, puasa ini momen penting untuk bisa melatih kita menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang memaafkan, ya, bukan yang meminta maaf. Orang yang Memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Lebih berat mana sih meminta maaf dengan memaafkan? Biasanya lebih berat memaafkan ya. Iya. Tergantung kasusnya ya. Kasusnya. Kadang itu yang memaafkan. Kadang kala begini, orang minta maaf itu gengsi, saya nggak mau minta maaf. Ya karena merasa tidak bersalah. Atau sebaliknya, saya misalkan kita merasa disalahi oleh orang lain, sakit hatinya gitu ya. Lalu dia datang kepada kita minta maaf, kita berat memaafkan ya. Berat memaafkan itu. Nggak bisa memaafkan. Nah itu salah satu momen halal bihalal itu adalah maaf memaafkan. Ya meskipun maafkan itu tidak harus menunggu bulan Syawal ya atau Idul Fitri. Tetapi di situ menjadi kesempatan yang sangat berharga. Saya contohkan begini, ketika tidak di bulan Syawal atau di luar Idul Fitri, tahu-tahu saya ngomong ke Mbak Uri begini, maaf lahir batin ya, kira-kira kaget nggak? Aneh nggak? Aneh ya kan? Ada apa kan gitu. Tapi begitu di momen Idul Fitri kan nggak aneh ya. Nah inilah bedanya gitu loh. Jadi begitu, meskipun minta maaf dan memaafkan itu tidak harus menunggu Idul Fitri, tetapi momen Idul Fitri itu menjadi paling tepat ya. Satu lagi seperti itu. Terakhir kan kalau nggak salah saya pernah dengar itu selama salaman itu ada malaikat sebelum kita selesai jabat tangan, selama jabatan itu dosa di antara keduanya dihapuskan, benar nggak Pak? Ya, ada riwayat nah seperti itu. Kalau sekarang berarti kan belum memungkinkan untuk itu gimana Pak? Ya itu bisa kita maknai secara maknawi ya tidak secara lahiriah. Secara maknawinya adalah kita saling memaafkan seperti itu, karena ya tidak memungkinkan kita dianjurkan untuk menjaga jarak ya. Saya kira makna dari memaafkan itu tetap ya bisa kita lakukan seperti itu. Jadi terkait dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal ini adalah tradisi yang baik tentunya. Kalau ada mengatakan, loh itu kan nggak ada dalilnya. Ya halal bihalal memang nggak ada dalilnya. Tapi 3 hal tadi ya silakan, mau maafkan, mau silaturahmi, mau bersedekah di luar itu dengan nama yang lain lah. Tapi esensi dari 3 hal itu kan yang bisa kita lakukan di momen ya di bulan Ramadan. Kita sudah berupaya untuk mensucikan diri dengan cara apa? Dengan cara banyak memohon ampun kepada Allah ya. Harapannya supaya doa-doa kita terkabul, ibadah-ibadah kita terkabul. Nah setelah itu kan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia ya. Ketika kita salah kepada sesama manusia, tidak cukup dengan mohon ampun kepada Allah, jadi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu loh maksudnya hablum minallah, hablum minan nasnya, itu salah satunya dengan momen halal bihalal itu. Dan jangan lupa juga bahwa di sana ada anjuran di bulan Syawal itu supaya kita menjalankan puasa sunnah ya.
ya 6 hari, bisa dengan cara berturut-turut mulai hari kedua dan seterusnya, atau bisa diseling-seling ya. Nah itu ada riwayat ya. Mana yang lebih afdal? Kedua-duanya ada riwayatnya, bisa langsung, bisa selang-seling, yang penting masih di bulan Syawal. Jadi man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Ini pahalanya ya bukan kemudian ini kok seperti puasa 1 tahun, berarti nanti Ramadan nggak usah, kan begitu. Karena kalau kita memaknai seperti puasa 1 tahun, pada 1 tahun itu di dalamnya salah satunya Ramadan, oh berarti sudah mencakup itu. Bukan begitu, maksudnya makna pahalanya itu seperti puasa 1 tahun itu. Oke, dari netizen kita cek dulu kalau misalnya ada yang saya mau tanya. Dari siapa dulu sampaikan? Dari Sri Wahyuni. Oke, Mbak Sri Wahyuni. Di tengah waktu COVID-19 ini, apakah nilai kesucian dari Idul Fitri itu berkurang? Karena banyak hal yang menjadi transmisi kita tidak berjalan. Bagaimana mestinya sungkeman pada hari raya? Ya betul. Jadi nilai Idul Fitri apakah berkurang dengan situasi kondisi seperti ini? Insya Allah tidak berkurang, karena tadi secara maknawi tetap bisa kita lakukan ya. Misalkan intinya tadi apa toh? Silaturahmi, maafkan, sedekah ya. Itu tetap bisa kita lakukan gitu loh. Ya, Idul Fitri. Maafkan bisa melalui video call, bisa dengan chatting, ya, bisa dengan media sosial yang lainnya. Silaturahmi juga sekaligus dengan media itu. Nah, bersedekah kan ya macam-macam ya. Ya bisa kita kirimkan. Kalau toh memungkinkan bisa bertemu dengan tetap menjaga jarak ya, menjaga dengan menggunakan masker. Nah itu ya alhamdulillah bisa kita lakukan. Kalau tidak ya insya Allah nilai-nilai Idul Fitri tetap bisa kita lakukan, bisa kita terima gitu. Semoga akhir lebaran tetap memungkinkan silaturahmi walaupun lewat media walaupun yang protokol kesehatan tetap dijaga ya. Betul. Terima kasih Mbak Yuni atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi? Sudah mungkin ya. Nggak ada lagi. Apa belum yang online yang siapa aja yang ini ada siapa aja siapa dulu Ada Pak Kare, lalu ada Bukim, Maimun. Maimun. Terus ada Nabi Yunus, ada Mbak Yuni. Oke, thank you. Sebelum kita akhiri, dari Pak Rofiin ada sedikit mungkin closing statement Pak, dan memberikan arahan untuk kita semua seperti apa baiknya nanti Idul Fitri tahun ini. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjalankan puasa ini di sisa waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga wabah atau virus ini segera berakhir, kita kembali kepada situasi kondisi yang normal sehingga kita bisa berkegiatan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Terima kasih Pak Rofiin. Kita selesai acara ngopi berdakwah kali ini.
dengan bidang tamu wakil dekan bidang kemahasiswaan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bu ya. Iya. Ini juga merupakan episode terakhir untuk edisi Ramadan ini ya Pak, Ngopi Berdakwah, ngobrol pintar tentang pokok dakwah. Semoga habis pasca edisi Ramadan kita ada berikutnya. Ada lagi ya. Ada. Kita nantikan nanti Pak. Iya, iya. Ya, itu dulu Pak Ali. Terima kasih Pak Rofiin. Iya, sama-sama. Nanti akan semoga bertemu lagi di acara Ngopi Berdakwah bersama ngobrol pintar bersama Fakultas Dakwah di edisi-edisi berikutnya di luar edisi Ramadan ya Pak Ali. Jangan lupa tetap ikuti channel YouTube Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Dukung terus kita. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.